Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Mas Hansa Channel dimanapun berada. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sekilas tentang dunia pendidikan. Yang sedang hari-hari ini adalah tentang kurikulum merdeka. Dan seperti apa kurikulum merdeka, apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi kurikulum merdeka. Saat ini sudah bersama dengan saya Ibu Dr. Emy Rosidah MPDI. Selamat siang Ibu Emy. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Guru. Ibu Emy ini beliau sudah pendidikan terakhir S3 di UIN 1 Tulungagung ya Bu? Ya, benar. Dan lulus tahun 2023. Masih hangat Bu ya ini ya. Fresh graduate. Nah, ini ilmunya masih hangat nih, berarti nggak salah ini saya ajak berbincang di sini. Beliau pengalamannya luar biasa, pernah menjadi guru di negeri maupun swasta, kepala TK, swasta juga pernah Bu ya? Iya, Kepala. di Kemenak belum ada RA yang negeri. Negeri, oh iya. Tapi gurunya negeri banyak. Dan sekarang di pengawas madrasah di Kementerian Agama Kota Kediri. Ya. Sudah tahun ke-7 ini ya. Insya Allah. Juga menjadi dosen tamu. Dosen tamu di mana Bu? Di Universitas Islam Tribakti. Di Tribakti. Ya, punyanya Lirboyo. Oh iya. Mengabdi untuk dunia pendidikan. Beliau ini segudang prestasi. Ini hanya segelumit yang saya bacakan, dan beliau ini pernah menjadi guru teladan, kepala berprestasi, kepala madrasah berprestasi nasional, peraih Satya Lencana Pendidikan, dan pernah di Australia menjadi peserta capacity building. Ya. Apa itu Bu? Semacam pelatihan untuk pendidik. Jadi kita mengkomparasikan di sana itu potretnya dunia pendidikan seperti apa, karena kebetulan waktu itu kita di Kementerian Agama ya, atas rekomendasi Kementerian Agama, ternyata di sana juga ada madrasah gitu. Di Australia ada ya, madrasah? ada madrasah dan berkembang, dan pemerintah sana support sekali terhadap keberadaan madrasah di sana. Itu memang langsung binaan dari Kementerian Agama di Indonesia ini apa? Kita mungkin forumnya kerjasama mungkin kerjasama. Ya, karena banyak juga para dosen dan juga tenaga kependidikan, bahkan tenaga pendidik yang direkomendasikan mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama ke Australia. Banyak, jadi saya di sana ketemu banyak orang di Kemenak yang di Universitas Adelaide waktu itu. Peserta didiknya dari Muslim semua gitu apa? Ya, karena konteksnya madrasah versi sana, ya tentu semuanya Muslim. Kalau bedanya di kita orang Indonesia kan dari berbagai suku. Kalau di sana dari berbagai negara, ya emigran gitu. Oh gitu ya, imigran Muslim yang di sana gitu. Ya. Di bidang yang akan kita perbincangkan ini, beliau termasuk tim pengembangan keprofesian berlanjut dari Kanwil Kemenak Jawa Timur Bu ya. Siap. Apa itu Bu tugasnya Bu? Jadi ini saling berkaitan dengan profil pendidik di madrasah. Jenengan mungkin kenal dengan istilah dan mengalami penilaian kinerja guru. PKG. PKG. Dari PKG itu akan didapatkan potret atau profilnya masing-masing pendidik. Nah, rekapan dari nilai itu diakomodir oleh kepala madrasah. Di situ pasti ada sisi positif, negatifnya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangannya inilah nanti kita gabungkan di komunitas PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Gitu. Entah itu di KTI-nya mungkin, atau di proses pembelajarannya, media, strategi dan sebagainya. Seperti itu ilustrasinya. Dan beliau ini juga familiable banget, keluarganya
suaminya ini berprofesi sebagai hakim, Bu ya. Insyaallah. Hakim, kemudian beliau ini punya 3 anak. Ya. Putra, putri. Putra, putri, putra. Putra, putri, putra. Alhamdulillah. Yang anak pertama dan kedua sudah sukses semua ini, Bu ya. Alhamdulillah. Dan yang ketiga ini masih studi di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Insyaallah mau Oh, akan. masih mau. Nah, sekarang kelulusannya besok mungkin ya. Kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah. Oke, baik Ibu. Terkait dengan kurikulum merdeka ini, Bu. Ini enggak tahu, ini kami sebagai pendidik itu banyak yang masih gerayah-gerayah itu istilahnya. Sebenarnya kurikulum merdeka itu seperti apa tuh, Bu? Enggak. Hakikatnya kurikulum itu ya seperangkat acuan atau rencana pembelajaran. Nah, bedanya dengan kurikulum merdeka ini stressingnya kurikulum yang disederhanakan agar beban belajar siswa itu tidak kebanyakan seperti kurikulum-kurikulum yang lama, kan semuanya disesuaikan dengan sesuai perkembangan zaman. Sesuai passionnya anak gitu ya. Iya, kemudian selain disederhanakan juga bersifat fleksibel. Untuk satuan pendidikan itu mempunyai kemandirian yang penuh di dalam mengembangkan kurikulum merdeka ini. Tentu pemerintah di sini memberikan rambu-rambu juga standar minimalnya. Maka ada istilah capaian pembelajaran. Nah, itu yang menjadi pembeda dari kurikulum yang sebelumnya. Iya, jadi orang kalau mendengarkan kurikulum merdeka, jadi merdekanya itu di titik yang mana, Bu, yang dominan itu? Ya, merdeka masih terkendali ya, bukan merdeka belajar nggak belajar, gurunya jadi nggak mengajar, bukan seperti itu. Tetapi merdeka dalam artian diberi kewenangan penuh dari siswa itu sesuai dengan passionnya tadi ya? Iya, sesuai dengan tes diagnosis awalnya, sesuai dengan kompetensi mereka. Jadi ada istilah pembelajaran berdiferensiasi sesuai. Berarti sebelum anak-anak mulai belajar ada diagnosis kompetensi anak. Iya, pendidik harusnya seperti itu, sehingga ketika mengajar itu tahu bahwa startnya anak-anak saya di kelas itu untuk pengelolaan kelasnya mulai dari mana. Kan anak-anak tidak bisa samaratakan kemampuan mereka. Nah, itu merdeka dalam artian seperti itu. Ya, berarti iramanya sesuai irama mereka, tetapi tetap satu komando, guru sebagai fasilitator. Berarti guru harus paham ya, Bu, masing-masing anak ini seperti apa karakternya, kompetensinya seperti apa, yang itu nanti mempengaruhi cara kita untuk dalam proses pembelajaran nanti. Seperti itu, Kak. Iya, sehingga ada keterikatan batin yang kuat, tidak hanya transfer of knowledge saja, tidak hanya mengajar saja. Guru di situ kan diposisikan juga mendidik, mengarahkan, melatih gitu. Sehingga kompletlah guru sebagai orang tua kedua. Iya. Kalau masyarakat awam ini, Bu, memandang itu kok kesannya itu ganti menteri, ganti kurikulum. Ini sebentar lagi ini ganti pemerintahan lagi, jangan-jangan ganti lagi kurikulumnya. Itu gimana, Bu, menjawab isu seperti itu? Saya enggak sepakat itu ya. Bukan berarti ganti menteri, ganti kurikulum atau ganti kebijakan. Kalau kebijakan sih bisa mungkin ya. Tetapi hidup ini kan dinamis toh, Pak Guru, Pak Anwar. Hidup ini dinamis, apalagi sekarang ini kita lagi berada pada era zaman 4.0 ya, di mana semua orang tidak hanya peserta didik saja yang harus kreatif, kritis, kolaboratif, komunikatif, tetapi peserta didik juga seperti itu, pendidik juga harus mengalami itu. Kalau nanti tidak ada perubahan, stuck jadinya. Seleksi alam akan ditinggalkan gitu ya. Kalau sekolah ataupun madrasah tidak menggunakan kurikulum merdeka, eranya kan sudah berubah, sudah suatu kebutuhan. Kurikulum disusun kan tidak hanya
one by one, tetapi menyangkut beberapa praktisi, juga ada orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Jadi dalam kata lain, kita di dunia pendidikan tidak boleh alergi dengan perubahan ya Bu? Iya, karena yang abadi ya perubahan itu sendiri. Terus Bu, kok saya dengar itu saat ini kok ada sekolah atau madrasah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, ada yang masih semi, ada yang belum sama sekali. Ini seperti apa Bu ini? Memang di kurikulum merdeka itu pertama, kalau di Kementerian Agama ya, pertama kan pilot project dulu. Sekiranya madrasah itu mampu dan mau, yang perlu digarisbawahi mau dulu ya, mau ada keinginan untuk berubah, sehingga ada grade di situ ya, yang kurikulum yang mandiri belajar ya, jalur mandiri belajar. Artinya apa? Madrasah itu mau belajar apa sih kurikulum merdeka, materinya dipahami tentu bersama teamwork yang ada, tim pengembang kurikulum yang ada. Oke, kalau sudah disepakati tentang kurikulum merdeka karena mandiri belajar, barulah nanti memasukkan data-data, istilahnya melamar ya kalau di ini ya, istilah mudahnya melamar di pangkalan data madrasah PDUM itu. Nah, kemudian baru dilegalitaskan, nanti ada SK Dirjen Pendis yang turun bahwa madrasah ini siap untuk mengikuti. Kemudian ada jalur mandiri berubah. Bedanya dengan mandiri belajar tadi, kalau di mandiri belajar itu sudah ada perangkat pembelajaran, tinggal menjalankannya. Nah, kalau mandiri berubah itu berusaha untuk mengembangkan, ya, berusaha menambahi, berusaha menerapkan kurikulum merdeka itu di madrasahnya seperti apa. Tentu ini tidak langsung kelas, kalau kebetulan sanawiyah ya, tidak langsung kelas 7, 8, 9, tetapi berawal dari kelas 7 dulu. Kan konsepnya belajar itu kan dari yang mudah ke yang sulit, nah bertahap. Nanti beda lagi kalau jalur mandiri berbagi. Artinya mandiri berbagi itu satuan pendidikan atau madrasah itu memang sudah dengan percaya diri sudah memang melakukan itu. Nah, itu jangan dipendam sendiri. Berbagilah di forum-forum komunitas pembelajar. Itu. Kolaboratif itu Bu ya. Kolaboratif. Kalau kita ini di Kemenak Ibu. Ya. Apa sih yang membedakan kurikulum merdeka di Kemenak ini? Ya, baik. Di KMA 347 tahun 2022 tentang implementasi kurikulum merdeka di madrasah berarti ya, itu di Kemenak itu kebijakannya tidak kaku. Untuk mata pelajaran umum tetap mengadopsi dari kebijakan Kemendikbudristek ya, tentang pelajaran umumnya, gak apa-apa itu dikembangkan. Kemudian yang menjadi pembeda dan ini menjadi ciri khas madrasah, di situ madrasah kan ada materi 100% umum, 100% pelajaran agama Islam dan bahasa Arab. Lah itu dituangkan di KMA sendiri. Tetap kita menggunakan KMA 183 tahun 2009 untuk implementasinya atau cara mengimplementasikan dari pelajaran PAI bahasa Arab itu dengan KMA 184 tahun 2019. Itu yang jadi ciri khasnya. Dan kalau di umum kita kenal profil pelajar Pancasila, maka di madrasah ada tambahan moderasi beragama yang tertuang di profil pelajar Pancasila, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itu. Wah, ini kapan-kapan perlu dibahas lagi nih Bu, rahmatan lil alamin sama moderasinya itu Bu. Kalau yang tadi Bu, profil pelajar Pancasila itu maksudnya gimana tuh Bu? Profil, banyak orang mengira itu kayak dulu waktu saya masih SD itu kan ada pelajaran PMP dulu ya, budi pekerti itu. Apakah
kembali seperti yang dulu lagi atau seperti apa tuh? Untuk profil pelajar Pancasila itu ada ciri-ciri karakter. Ciri-ciri karakter yang seperti apa ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di butir-butir Pancasila. Di situ ada tema-tema, nanti anak-anak diajak untuk tidak hanya belajar dari sisi knowledge saja, tetapi keterampilannya juga di situ di proyeknya. Nanti bisa temanya kemandirian, gotong royong, bagaimana akhlaknya, entrepreneurnya dan sebagainya. Jadi lebih ke penanaman karakter dan sikapnya gitu ya, yang bagaimana sikapnya atau perilakunya terhadap ibadah, terhadap taatnya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di madrasah kan Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya harus baik. Terus mengukurnya nanti gimana Bu itu? Profil pelajar Pancasila itu? Ya, mengukurnya tidak langsung, namanya juga proyek ya. Pak Anwar pasti pernah melaksanakan proyek ini di kelas kan. Proyek itu kan tidak langsung bisa kita lihat hasilnya, nilainya kan tidak, tetapi berproses. Bagaimana proses pembelajaran yang di proyek itu prosesnya itu yang kita amati. Yang kita amati, ada nilai tambah apa mbak, sekecil apapun ada perubahan pada siswa itu kita apresiasi. Gitu. Itu sebagai apresiasi dan penanaman karakter pada siswa itu ya. Kemudian Ibu, ini ya kembali ke orang awam, termasuk mungkin di antara orang awam itu adalah para wali murid. Itu kadang membayangkan ini kurikulum merdeka nanti seperti apa. Kadang juga mindset orang tua wali murid itu masih seperti kurikulum yang sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan di sini sebagai orang tua itu nanti harus bagaimana, termasuk juga sebagai siswa sendiri yang mungkin belum mengerti secara utuh kurikulum merdeka itu seperti apa kita harus menyikapi dan menyongsong kurikulum merdeka ini. Ya. Pada beberapa sekolah madrasah kan sudah memberlakukan kurikulum merdeka, artinya di situ ada kolaborasi juga dengan para orang tua murid, dengan pendidik, dengan peserta didik, dan otomatis juga stakeholder yang ada di sekolah atau madrasah. Untuk para orang tua, saya bisa merekomendasikan ya dukunglah mereka, artinya putra-putri kita kan juga sebagai orang tua ya harus mendukung apapun kebijakan pemerintah, terutama di dunia pendidikan. Percayalah bahwa pemerintah itu bermaksud baik, disesuaikan dengan zaman perubahan yang sedemikian cepat ini tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila, dan tentu saja kalau di dunia madrasah tanpa meninggalkan akhlakul karimah yang menjadi pencirian dari madrasah itu sendiri. Dukung, dan yang terpenting adalah doa. Karena doa dari orang tua itu makbul, ridhonya beliau itu sangat berpengaruh terhadap masa depannya anak-anak kita nanti, apapun jenjangnya, entah di jenjang prasekolah, pendidikan dasar ataupun menengah, bahkan perguruan tinggi, doa kita sebagai orang tua itu harus tetap mengalir. Nah, sebagai tadi kan tanya sebagai seorang pendidik, sebagai siswa, anak-anakku siswa sekolah ataupun madrasah, tetaplah kalian optimis. Para pendahulu yang sudah mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kalau kalian berjuangnya tidak dengan senjata, tidak dengan fisik, kalian tugasnya hanya mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Tentu saja tugasnya pelajar ya belajar. Jangan sia-siakan masa muda kalian ya. Kalau di agama itu diajarkan, belajarlah seakan-akan kamu itu hidup selamanya, gitu ya. Belajar dan belajar. Insya Allah dengan belajar itu akan membawa perubahan pada diri kalian. Nah, dan tentu saja restu dan ridho orang tua itu sangat penting. Mintalah ridho orang tua, mintalah ridho guru juga.
Nah, bagaimana dengan posisinya sebagai seorang pendidik atau seorang guru dengan adanya perubahan kebijakan atau IKM ini, implementasi kurikulum merdeka? Ya mari ikuti alurnya. Dengan tugas panjenengan sebagai seorang pendidik, tugasnya kan mengajar, mendidik, melatih, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda bahwa didiklah anak-anak kita itu di zamannya, bukan zaman kita dulu, nanti mundur jadinya. Ya gitu. Dan penentu kebijakan juga sangat berpengaruh. Ini PR berat bagi orang tua dan para guru nih ya. Ya. Terkadang karena kita masih memposisikan, kita mengajar, kita mendidik anak itu dengan posisi kita dulu, bukan memposisikan zaman anak saat ini. Ini yang jadi PR kita semua. Kemudian sebenarnya goal dari kurikulum ini apa, Bu? Tujuan besar dari kurikulum merdeka ini sebenarnya apa? Iya, kalau tujuan besarnya tentu kita tidak boleh lepas dari kebijakan yang sudah dirambu-rambukan oleh pemerintah, nggih. Ya tentu kita harus mendukung. Apa tujuan besarnya dari kurikulum merdeka? Sebenarnya di satuan pendidikan itu lebih mengembalikan otoritas dari keberadaan satuan pendidikan di dalam pengelolaan pendidikan dengan 8 standar nasional pendidikan itu. Kalau di madrasah ada MBM, madrasah manajemen berbasis madrasah, artinya madrasah itu diberi kewenangan penuh, mau dibawa ke mana madrasah itu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan sesuai visi, misi dan tujuan dari madrasah itu. Kemudian juga menyiapkan tantangan global, terutama di era revolusi industri 4.0 ya. Kalau dipisah itu ukuran pizza itu ya, kita masih jauh dari negara-negara lainnya, maka kita berharap nanti Indonesia emas nanti tahun 45 apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa berpengaruh terhadap mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian juga tentu menguatkan pendidikan karakter yang tadi profil pelajar Pancasila semakin kuat lagi, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini harus dijaga. Maka ada istilah NKRI, harga mati ya. Kemudian menjadi kurikulum pembaharuan ya, seiring dengan tuntutan zaman itu tadi. Dan yang terpenting ya peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, itu tujuan besarnya. Terakhir Ibu, mungkin ada pesan positif atau quote. Nanti saya bikinkan desain quote-nya, Bu. Gitu ya. Untuk siapa ya? Untuk semua audiens, untuk orang tua, peserta didik, atau kami sebagai pendidik, biar tetap semangat meskipun ini kurikulum merdeka ini kan kita harus banyak belajar lagi. Ya, pesan saya untuk semuanya ya, untuk semuanya tadi kan sudah saya jelaskan di tadi bahwa bagaimana posisi kita jika jadi seorang siswa, jadi seorang tua, jadi pendidik ya, apapun itu ya berubahlah ke arah yang lebih maju. Kemudian yang menjadi pembeda tentunya di bahasa agama itu harus balance antara dunia dan ukhrawinya. Itu ya, apapun profesi, apapun latar belakangnya harus jalan semuanya. Ilmu, amal, juga ukhrawinya harus seimbang, balance. Semuanya untuk ibadah. Nah itu, kalau sudah diniati innamal a'malu binniyat, apapun yang kita lakukan dinilai dengan ibadah, niatan ibadah, insya Allah akan enteng nantinya. Dan itu sumbangsih kita kepada negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas ilmunya, motivasinya, inspirasinya, Ibu Dr. Emy Rosidah, MPDI. Ya. Semoga ada kesempatan lagi untuk berbincang lagi. Insya Allah dengan tema yang lain gitu ya. Kita siapkan nanti temanya. Jangan lupa pemirsa, karena saya juga seorang YouTuber. YouTuber juga ini. Ini YouTuber anak mama. Kedua tadi ini
Ini darahnya mengalir ke sang anak. Jangan lupa ya penonton yang belum subscribe Mat Sansa channel. Ya, like dan komen tentunya. Agar jenengan semua dapat notifikasi dari Pak Anwar. Oh iya, saya juga pesan boleh dong. Apa Bu? Ditengok saya belum istiqomah sih di dalam YouTube yang bagus itu kan istiqomah di dalam satu hal gitu. Saya belum bisa sih, di situ ada playlist ya, playlist pendidikan ada, masak-masak ada, vlog ada, apalagi ya, sholawatan juga ada, macam-macam dalam nilai kebaikan. Karena dari waktu 24 jam itu terkadang boring juga ya. Nah, maka kita salurkan pada energi yang positif, dan insya Allah meskipun YouTube-nya Mak sudah menghasilkan. Terima kasih Pak Anwar. Oke Bu, terima kasih. Baik pemirsa dimanapun berada, semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk kami dan untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.